Jim bertanya, apakah cukup disarankan untuk pemakaian produk yang diusulkan untuk MISFI dapat menjamin bakteri baik pada sekitar vagina tetap aktif karena banyak sekali produk farmasi dan herbal yang menciptakan produk ini. Bagaimana tanggapannya, Bu? Silakan Prof. Tulis. Oke, baik. Apakah cukup disarankan untuk pemakaian produk yang dikhususkan MISFI dapat menjamin bakteri baik pada Ya kok kurang paham dengan pertanyaannya ya. Mungkin sebenarnya dia ingin bertanya bahwa apakah produk-produk yang ada di pasaran ini tetap tidak mengganggu keseimbangan flora vaginal normal gitu, Prof. Jadi bisa tetap dipakai. Apakah disarankan pemakaiannya sehari-hari begitu, Prof? Ya, sebetulnya tergantung dari isinya tadi ya. Makanya kan tadi dikatakan banyak sekali produk farmasi herbal yang menciptakan mungkin banyak produk-produk yang disasar ke sana. Mungkin kita perlu pilih tadi ya sediaannya berisi apa. Misalnya tadi ada povidone iodine misalnya yang itu juga beberapa studi menyebutkan dia juga ternyata tadi saya lihat dalam satu studi juga dia tidak eh, dia bisa mengembalikan justru flora normal gitu ya, bisa apa em, rekolonisasi lagi gitu ya. Jadi dia tidak membunuh flora normal ya. Jadi mungkin kalau itu isinya povidone iodine mungkin masih, tapi sekali lagi penggunaannya memang kita, kalau saya pribadi loh ya, artinya mungkin pada masa-masa yang ini saja ya, masa-masa yang memang penting seperti tadi ya menstruasi terutama kan, itu kan risikonya memang meningkat ya, karena pH-nya berubah seperti itu, mungkin ada keluar normal yang berkurang seperti itu kan. Nah, itu mungkin yang penting ya. Jadi saya kira setiap orang mungkin satu dengan yang lain kan pola hygiene-nya bisa beda-beda ya. Ada juga yang mungkin membutuhkan setiap hari, ada yang mungkin eh, tadi pada kondisi-kondisi tertentu yang kondisi misalnya bepergian yang mungkin mohon maaf nih, aduh lama nih karena dalam perjalanan panjang nggak sempat ganti celana dalam lama gitu kan misalnya gitu ya. Ah itu kan ada risiko. Tapi kalau misalnya dia cuma di rumah aja, dia sering ganti celana dalam dengan rutin dan sebagainya, ya mungkin risikonya lebih kecil. Jadi saya kira itu sangat tergantung dari kebutuhan aja gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Saya kira gitu Mbak Hanidah. Dari Novianti di Jakarta. Apabila terinfeksi bakteri di area vagina, apakah ada pengaruhnya dengan penggunaan kontrasepsi IUD? Silakan Prof. Tulis. Apabila terjadi infeksi bakteri di daerah vagina, apakah ada pengaruhnya dengan penggunaan kontrasepsi IUD? Sebetulnya kalau nyambungnya langsung sih enggak ya. Kalau IUD itu kan masuk langsung ya di dalam eh, serviks ya, agak naik juga gitu ya. Jadi tidak langsung berhubungan begitu. Tapi mungkin eh, sebetulnya infeksi di vagina itu kaitannya sama hygiene. Bagaimana kita menjaga kebersihan di sekitar area kelenitaan itu. Jadi kalau selalu bersih dan uh, IUD itu kan pasti juga steril ya. Waktu dimasukkan kan nggak mungkin ada apa yang menginfeksi ya. Kecuali kalau saya yakin pastinya akan apa steril ya. Jadi ketika masuk IUD-nya sendiri nggak ada masalah gitu kan, tidak langsung berhubungan. Nah, ketika ada infeksi vaginal mungkin ada faktor-faktor lain tadi, terutama faktor hygiene ya. Entah itu tertular dari tadi mungkin eh, mungkin ya tadi misalnya celana dalamnya nggak pernah ganti atau apa yang lembab dan sebagainya. Situasinya memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan kuman ya mungkin bisa seperti itu. Tapi nggak ada langsung hubungan sih saya kira dugaan saya. Dari Adelia di Cikarang, Jim bertanya, Prof, bagaimana pilihan antiseptik yang baik untuk kesehatan area kewanitaan? Karena beberapa orang percaya tidak menggunakan antiseptik kewanitaan lebih baik daripada menggunakan. Dan bagaimana cara meyakinkan konsumen untuk menggunakan antiseptik kewanitaan? Silakan Prof. Sulis. Menarik ya pertanyaan. Sebenarnya kita eh, sekali lagi kalau saya tergantung kebutuhan sih. Kalau saya pribadi ditanya apakah memerlukan tidak tadi tergantung tadi kondisi kita ya, bagaimana pola kebersihannya kita gitu loh. Jadi kalau yang tadi memang dia biasa mandi 2 kali sehari, kemudian dia memang jarang istilahnya tadi ya selalu ganti celana dalam secara rutin dan sebagainya itu mungkin ya nggak harus dengan itu. Tapi kadang-kadang kan tadi ada faktor host juga ya. Ada faktor hormonal juga, ada menstruasi misalnya. Itu yang walaupun udah bersih tapi kadang-kadang ada juga risiko karena secara alami juga terjadi penurunan mikrobiom seperti itu. Nah, pada saat itu mungkin bisa digunakan. Jadi saya kira nggak harus dipaksakan juga sih menggunakan, tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi terutama pada kondisi-kondisi yang berisiko seperti tadi menstruasi atau mungkin memang
dalam perjalanan yang mungkin banyak paparan atau apalah yang itu risikonya lebih besar begitu. Saya kira gitu. Dari Mia Amelia di Bandung, Prof bertanya, jika rasa gatal pada selangkangan, terapinya diberi apa ya? Sebelumnya sudah pernah dibeli mikronazol salep, namun masih kambuh gatalannya. Prof, itu silakan. Kalau ini agak agak geser dikit ya dari tadi ya. Tapi ini juga umum sih dialami ya. Jadi ada kemungkinan karena memang daerah situ kan daerah yang lembab ya, seringkali basah gitu ya. Jadi bisa saja sih jamur. Kalau memang itu jamur ya mungkin memang bisa menggunakan beberapa jenis anti jamur ya macam miconazol, ketoconazol seperti itu. Dan kadang sama dokter tuh kadang dikombinasi juga dengan mungkin anti radang misalnya gitu ya. Jadi eh, mostly adalah biasanya kalau nggak jamur ya atau mungkin iritasi gitu. Jadi bisa saja mungkin iritasi karena eh, apa ya alergi atau apa hipersensitif seperti itu juga bisa bikin jadi gatal. Jadi ada dua kemungkinan. Maka mungkin treatment pertama mungkin eh, harus diidentifikasi nih. Dia gatalnya misalnya menggunakan katakanlah nih celana yang misalnya pakai berenda-berenda atau misalnya atau apa gitu. Itu kayaknya perlu dilihat dulu nih. Kalau pakai ini kalau nggak gatal oh berarti memang bisa karena faktor tadi. Mungkin alergi terhadap sesuatu gitu ya. Tapi bisa saja karena jamur. Kalau jamur ya memang akan kelihatan kayak ada putih-putih atau gimana gitu mungkin ya. Jadi eh ya paling aman juga diperiksakan juga sih untuk memastikan penyebabnya apa. Gitu. Baik, Prof. Dari Kezia dan Pasar, Zee bertanya, apakah bolos dan miconazol pada umumnya digunakan bagi kewanitaan atau harus diantivirus khusus untuk kewanitaan? Kemudian, bagaimana caranya mengetahui apakah Peks tersebut terinfeksi oleh bakteri atau jamur karena rata-rata perempuan hanya mengatakan ingin obat untuk putihan dan gatal, sedangkan kita tahu bahwa penyebabnya bisa bakteri dan juga jamur. Apakah ada clue tertentu untuk mengindikasikan infeksinya disebabkan oleh apa? Prof. Silakan. Iya, jadi kalau clue-nya itu tadi kan biasanya ada keputihan gitu kan. Nah, kalau jamur mungkin lebih cenderung ke gatal sih kalau menurut pendapat saya. Kalau jamur tuh lebih banyak ke gatal. Kalau infeksi bisa tadi ya mungkin memang kadang tetap ada gatal, tapi mungkin ada nyeri misalnya, ada sakit kayak gitu dan mungkin peradangan itu mungkin bisa karena bakteri. Eh sementara sih gitu ya. Dan untuk sediaan mikonazolnya memang sebaiknya yang memang khusus untuk area kewanitaan. Jadi nggak sembarangan ya Prof ya Iya. dipreferensikan yang lebih itu kan. Jadi, terima kasih Prof jawabannya sudah jelas ya. Kita lanjut. Dari Ana dari di Makassar. Saya bertanya, Prof, apakah turun peranakan berpengaruh ke infeksi atau gangguan vagina, kebutuhan yang berlebihan? Dan bila kebutuhan sudah terbentuk seperti selai kacang, apakah sudah berbahaya dan bagaimana pengobatan? Sangat Mas. Aduh, ini pertanyaannya Suzan ya. Turun peranakan itu eh apa ya? Berarti agak turun ya rahimnya atau gimana? Hernia Sih ini mungkin ya, Prof, ya maksudnya. beda nih, bukan lagi makanya istilahnya nih bukan istilah medis ya. Jadi saya agak kurang begitu takut salah pengertian ya. Tapi sekali lagi, kalau turun peranakan itu kan masalah anatomis ya. Nah, saya kurang tahu penyebabnya apa gitu. Tapi kalau yang namanya infeksi atau tadi ya infeksi itu artinya kan ada paparan patogen ya. Apakah itu bakteri atau jamur atau virus atau trichomonas kayak tadi. Maka itu kan berkaitan dengan hygiene dan ada sesuatu yang masuk ya atau dari eksternal gitu. Ya jadi kalau turun peranakan saja mungkin tidak akan langsung, tapi saya kurang tahu terus terang bentuknya seperti apa ya. Apakah itu kemudian menjadi berisiko atau bagaimana? Eh, tolong ditampilkan lagi. Saya tadi mau baca, tiba-tiba hilang. Prof, saya lanjutkan kembali pertanyaannya. Kalau Iya. tadi keduanya itu Soalnya masih yang di bawah tadi masih mau saya baca. bentuknya kalau seperti selai kacang itu sekret vaginanya Oh itu iya iya. bagaimana? Wah itu udah serem sih kalau udah kayak selai kacang ya menurut saya ya. Artinya kalau kebutuhan yang normal. Tapi saya belum tanya nih, bau nggak nih? Kan ada tadi eh kayak selai kacang saya jadi maaf jadi membayangkan. Kayaknya udah terlalu kental ya kalau itu Mm-mm. ya. Jadi saya kira itu mungkin sudah perlu
apa ya, mungkin sebaiknya kalau saya sarankan sih mungkin diperiksakan kalau memang, apalagi kalau ditandai dengan atau diikuti dengan ada rasa, ada gatal, ada mungkin nyeri atau apa ya, ada peradangan di vagina sih, saya sarankan ke dokter aja, karena mungkin memerlukan more than antiseptik gitu barangkali, bahkan karena udah sampai seperti itu ya tadi, selek kacang saya kira mungkin udah menggambarkan infeksinya agak berat, karena berarti apa, kayak ada leukosit yang udah keluar nih, kan kayak nanah kan ya, macam itu kan, jadi kayak campur gitu ya. Saya Nanah, khawatir udah ada nanah infeksi. dan darah mungkin gitu ya Prof ya, karena sudah warnanya Ya sudah saya kurang tahu, berubah. kalau darah mungkin enggak, tapi biasanya kayak kita katakan kalau yang di luar, di atas nih ingus, kalau sama hijau kayak gitu itu kan berarti udah ada apa, udah ada apa indikasi infeksi, karena peradangan itu kan pasti akan menarik leukosit yang ada di dalam saluran pembuluh darah keluar, dan itu akan masuk ke mukus gitu loh. Nah, si vaginal itu kan juga sebenarnya mukus itu kan. Mukus yang itu ketika dia normal dia mungkin jernih atau mungkin putih-putih dikit lah gitu ya. Paling sesekali agak kental. Tapi ketika udah berwarna, nah itu kan ada something else gitu ya, yang mungkin masuk ke situ, yang mungkin adalah leukosit kayak gitu. Nah, itu menandai suatu infeksi yang mungkin udah berat gitu. Jadi kalau kalau seperti itu sih saya sarankan mendingan periksa ke dokter ya, untuk mendapatkan terapi yang lebih tepat begitu. Dari Fania di Padang, Assalamualaikum. Coba tanya Prof. Tadi Prof menjelaskan bahwa jika sudah menopause, fungsi reproduksi akan menurun. Jika terinfeksi hingga menimbulkan rasa gatal, bagaimana cara mengatasinya? Prof Juli silahkan. Hmm. Kalau gatal ya digaruk ya. Nggak nih. Eh, Terjadi infeksi pada vaginal tadi ya. Saya kira tadi ya. Jadi salah satunya bisa menggunakan antiseptik povidone yang mengandung povidone iodin, karena dia tadi paling tidak untuk treatment awal ya, karena kita belum tahu nih infeksinya karena apa. Tapi tadi povidone iodin beberapa jenis bakteri bisa untuk bisa membunuh juga kan. Jadi saya kira boleh dicoba dulu dengan menggunakan povidone iodin yang eh, untuk antiseptik tadi. Ya, saya kira mungkin itu. Saya agak lupa apa namanya, macam-macam soalnya nih Mbak Fitri ya, apa produknya ya. Jadi yang biasanya dipakai untuk kondisi kayak untuk pada saat menstruasi itu ya, yang jadi memang seperti yang sampaikan Mbak Fitria tadi, mungkin dipakai dalam 5 hari lah begitu ya. Kita lihat seperti apa, apakah ada perbaikan seperti itu. Saya kira bisa dicoba. Baik, terima kasih Prof jawabannya. Jadi memang meskipun menopause juga tetap bisa dipakai ya Prof ya, bila ada keluhan keputihan yang normal.